View dari perusahaan-perusahaan batu bara ini masih cukup menjanjikan bagi para konglomerat? Batu bara ini kan sebetulnya kenapa, valuasinya selama ini murah itu kan karena masalah ESG ya. Mhm. Jadi investor Eropa khususnya itu kan nggak mau masuk lah istilahnya gitu kan. Jadi valuasi itu menjadi murah gitu. Tapi di satu sisi kan karena adanya perang Ukraina itu membuat harga batu bara kan jadi sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi sekali malah kalau saya bilang ya saat ini gitu kan. Jadi performanya tuh bagus banget, tapi valuasinya itu dibandingkan historis itu rendah gitu. Jadi makanya kenapa semua lari ke batu bara karena harganya apa namanya murah sekali gitu dianggapnya kan valuasinya gitu kan. Nah Mhm. satu-satunya mungkin yang perusahaan yang dampaknya lebih rendah dibandingkan yang lain tuh ya itu bumi gitu karena memang mereka punya beban bunga yang sangat tinggi selama ini gitu Mhm. kan. Nah, dengan adanya apa namanya NPR ini kan berarti kan beban bunga itu kan menjadi hilang gitu kan. Jadi performa bumi harusnya juga jadi lebih bagus gitu. Dan sebetulnya ada satu hal juga yang menarik menurut saya sih ya, adalah stakeholders dari bumi ini sendiri. Kan kalau kita tahu kan KPC itu kan selain Bakri kan ada Tata Power, ada CIC juga di situ kan. Nah dengan adanya Salim Group masuk ya dengan Pak Agus Projo juga, ini kalau saya perkirakan akan terjadi sinergi yang lebih bagus gitu. Mhm. Jadi sinergi lebih bagus sehingga growth ke depannya kita bisa bayangkan lah dengan kita jangan bayangkannya sebagai bumi as is seperti sekarang gitu ya. Mhm. Tapi ke depannya itu potensi pertumbuhannya kan menjadi lebih tinggi gitu. Mhm. Bisa investasi kemana aja gitu kan dengan kondisi seperti sekarang gitu ya. Oke. Jadi itu juga kita perlu perhitungan juga sih ke depannya. Mhm. Oke, Pak Niko, kalau kita lihat dengan cadangan batu bara yang dimiliki Bumi ini begitu besar dari KPC dan juga satu anak usahanya juga yang masih melakukan penambangan batu bara di daerah Kalimantan, tentunya ini mungkin masih cukup besar begitu untuk potensi dari batu bara yang dimiliki oleh Bumi Resources ini. Tapi di satu sisi kalau kita melihat sebenarnya dengan ada diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh emiten-emiten batu bara lainnya, sebut saja PTBA yang sudah melihat bahwa untuk usahanya di 2025 nantinya itu akan dikontribusikan bukan saja dengan batu bara, tetapi ada sektor energi atau pembangkit listrik yang akan menjadi salah satu penopangnya. Terus juga kalau kita lihat Indika Energi, terus juga Adaro yang semuanya melakukan diversifikasi bisnis menuju energi baru terbarukan. Apakah Salim Group atau Anthony Salim ini bisa dikatakan agak cenderung lebih terlambat masuk ke saham atau mungkin ke usaha pertambangan batu bara? Iya, menurut kita sih sebenarnya terlambat sih enggak ya, menurut kita terlambat enggak, karena kan ekspektasinya harga batu bara itu kan masih akan tinggi khususnya di fourth quarter sampai first quarter. Dan buat di tahun depan mungkin akan normalize ya, mungkin kalau kita lihat level sekarang 400, kita lihat sih sebenarnya ada ruang dari harga batu bara itu potensinya bisa mengalami koreksi. Karena kan kita tahu bahwa ekspektasinya probability of recession-nya itu meningkat, mungkin tensi juga udah normalize gitu ya translasinya. Terus kalau kita lihat alternatif energi yang lain mungkin juga akan anormalize, jadi translasinya itu akan sedikit pressure ke harga batu baranya. Plus kalau kita lihat kan juga investor tadi kayak Pak Dalma juga state, Pak Surya juga state bahwa kan ada concern dari sisi ESG. Mhm. Cuman kita lihat sebenarnya itu harga batu bara itu masih tinggi. At least kita lihat bahwa di atas level 250 atau 300 itu menurut kita masih lumayan intact ya karena masalah scarcity dari sisi supply-nya itu tadi. Nah, cuman Mhm. kita agree juga ya bahwa kalau kita lihat nih ya buat long term investor itu tuh sebenarnya sekarang udah diversify mereka punya bisnis batu bara. Mungkin Mhm. sebenarnya pertimbangannya bukan dari sisi kayak profitability ya. Salah satu concern-nya itu juga adalah dari sisi ESG-nya itu tadi. Jadi Mhm. kalau kita lihat di global, itu kan tren company-company yang sebenarnya secara scoring ESG itu bagus, itu translasinya ada liquidity yang masuk ke situ. Jadi secara ESG rating mereka bagus, environment-nya bagus, jadi itu translasi biasanya share price atau harga sahamnya itu lebih positif. Terus yang Mhm. kedua yang kita lihat nih bahwa dengan adanya scoring ESG yang lebih bagus, biasanya akan ada lembaga atau bantuan financing dari beberapa bank. Kita tahu nih bahwa bank ini kan kalau misalnya buat beberapa company itu mereka bisnisnya masih banyakkan di fossil energy, itu mereka nggak mau menyalurkan kredit. Cuman kalau seandainya mereka buat kayak contohnya project-project yang related ke renewable energy, menurut kita itu mereka ada appetite sebenarnya buat salurin ke situ. Nah, jadi ini sebenarnya bagian dari strateginya sih. Cuman kita Mhm. tahu ya bahwa kalau buat renewable energy itu tuh benar-benar nggak bisa terjadi dalam satu malam. Karena kita tahu sekarang kalau kita lihat dari sisi output translasinya sama harga yang diberikan itu masih jauh lebih mahal dibandingkan current fosil energi sekarang. Minyak, batu bara, gas, itu mereka jauh lebih mahal. Jadi mau nggak mau ada kayak subsidi pemerintah di situ. Nah, cuman Mhm. itu sih sebenarnya menurut kita harusnya juga bumi pelan-pelan juga akan melakukan diversifikasi
Sama seperti emiten-emiten yang lain. Kita tahu bahwa PTBA kan sekarang geraknya udah ke di metal ether. Ada pun rencana masuk ke metal mining, ada rencana ke nikel juga, mereka ada power plant. Mhm. ITMG juga sekarang mereka udah kayak capture itu melalui mereka ada kayak rencana solar panel, ada rencana akuisisi buat kayak metal mining company juga. Indica Energy juga kita tahu mereka pure masuk ke downstream itu ke mobil listrik, motor listrik. Dan 50% pendapatan mereka akan non-coal. Jadi menurut kita step-nya adalah nanti ketika bumi itu nanti akan enjoy dari harga batu bara sekarang, cuma pelan-pelan juga mereka nanti akan diversifikasi, mereka punya revenue nanti buat ke renewable energy-nya sih Mas. Jadi cuma menurut kita sih kalau dibilang salah enggak sih, karena harga batu bara sekarang masih lumayan tinggi dan kita masih bisa enjoy ini buat beberapa kuartal ke depan. Oke, berarti kalau dari kacamata Mas Niko dan juga Pak Surya, apakah saham Bumi ini mungkin layak untuk dikoleksi dan level-level berapa sebenarnya harus diperhatikan oleh pelaku pasar? Mulai dari Pak Niko dulu. Level sekarang sih menurut kita masih lumayan atraktif ya. Mungkin kita gini, kita ngomonginnya kalau kita bahasnya berdasarkan kayak valuation comparison ya. Jadi mungkin salah satu metrik yang pas buat meng-capture ini adalah enterprise values to mereka punya reserve ya. Jadi kalau kita lihat posisi sekarang, mungkin valuasinya di bumi itu somehow ranging antara 1,2 sampai 1,3 EV per reserve. Kalau kita bandingin sama company-company kayak contohnya Adaro, ITMG atau company-company yang lain, mereka mungkin bisa 3 sampai 4 kali lebih mahal. Jadi di valuation sekarang menurut kita masih lumayan atraktif dan masih lumayan murah sih, Mas ya. Apalagi dengan transaksi ada additional equity itu tadi, jadi menurut kita ada potensi re-rating dari sisi mereka punya target price nih atau harga sekarang, menurut kita nggak justify dengan mereka punya performa sih. Oke, dari Pak Surya seperti apa? Setuju sih sama yang dikatakan Niko tadi ya. Kalau saya lihat mungkin bukan sepertiga atau seperlima dibandingkan Adaro gitu. Ya seperenam banding ITMB gitu. Jadi memang valuasinya itu sangat rendah menurut saya kalau lihat dari EV per reserve-nya karena memang hal-hal tadi yang saya utarakan juga ya. Karena beban hutang yang begitu besar dulunya kan. Nah sekarang dengan kondisi yang berbeda seperti setelah adanya NPR ini harusnya di re-rating ya terhadap saham bumi ini gitu ya. Jadi itu memang hal yang positif yang kita mesti perhatikan juga ke depannya gitu. Mhm. Dan saya setuju juga growth ke depannya itu mungkin bisa kemana aja sih. Mhm. Nggak cuma ke batu bara gitu kan dengan kondisi struktur modal yang lebih kuat dan keuangan yang lebih kuat harusnya mereka kan potensi untuk growth ke depannya itu jadi lebih fleksibel dan luas gitu ya. Oke, oke. Apalagi seperti saya katakan tadi dengan stakeholder tadi itu sekarang menjadi sinerginya mungkin lebih terbuka ya. Mhm.